Jadi tadi dua saksi ahli, yang pertama dokter, namanya Nizar Yamani, dan yang kedua Prof. ahli hukum. Kita memulai pertama bagaimana refleksi Prof terhadap pertanyaan-pertanyaan Prof tadi kepada Bapak Nizar Yamani yang menyatakan dirinya adalah orang yang memahami tentang kolegium, yang beberapa kali pertanyaan-pertanyaan dan terakhir juga pertanyaan dijawab tidak tahu. Kira-kira gimana Prof refleksinya? Dia menghindar. Dia pertama dia bilang saya kira. Atau saya merasa itu panunya kan, saya bilang sama dia. Dan saya katakan, apakah Anda mewakili semua katakanlah kolegium yang merasakan independensinya di obrak-abrik? Dia bilang itu kan pendapat pribadi dia karena dia nggak punya fakta-fakta mengenai berapa banyak orang yang mendukung kolegium yang baru. Kemudian saya tanya, kok kolegium yang lama itu tahun 1974 yang didirikan itu nggak ada ribut-ribut, nggak ada gugatan hukum, nggak ada. Baru kolegium sekarang banyak masalah hukum. Ini kan negara hukum, berarti kan kolegium yang lama itu aman-aman aja. Dan dasarnya juga mengenai undang-undang dasar dan ilmu kesehatan dan nggak pernah ada keributan waktu itu. Nah ini kan negara hukum. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengenyampingkan independensi dari katakanlah kolegium, ini banyak masalah-masalah hukum. Saya bilang ini kan bukti bahwa kolegium yang baru ini menghilangkan independensi katakanlah daripada dokter-dokter dari kolegium. Dan banyak pertanyaan yang dia nggak bisa jawab, saya nggak mau jawab. Memang faktanya dia tidak bisa jawab karena kolegium yang lama ini sudah berjalan melewati berapa menteri kesehatan. Semua bilang oke. Ada asas qui tacet consentire videtur, dia berarti setuju. Berarti kan aman-aman aja ini semua. Kenapa mesti didatangkan kolegium yang baru yang diangkat oleh Menteri Kesehatan dan diberhentikan pasti oleh Menteri Kesehatan? Nah, aspek politisnya udah memegang peranan di kolegium yang baru. Dan saya pertanyakan, di Inggris itu tahun 1516 udah ada kolegium, kemudian dijadikan jadi act. Itu pun bukan campur tangan dari pemerintah, saya bilang. Anda tahu nggak itu? Dia nggak tahu. Ya, jadi kalau kita tanya kepada ilmiah, kan kalau misalkan saya kan maaf ya, saya profesor. Kalau saya katakan ini kenapa bisa berubah dari ini ke X, itu kan saya mesti bisa jawab. Dan intinya juga kolegium di Inggris itu pemerintah nggak campur tangan, itu aja. Coba dia kasih contoh satu, dia nggak bisa. Saya tidak tahu. Terus saya tanya, Anda mewakili siapa? Saya katakan. Kebanyakan pendapatnya saya rasa, saya kira. Bukan pendapat dong. Pendapat ahli kan mesti fakta. Ada hal yang kemudian terasa bahwa secara personal beliau itu menginginkan sesuatu. Beliau bekerja di satu rumah sakitnya memerlukan dokter, sehingga dia butuh dokter. Dia pasti orangnya pemerintah, jadi pendapatnya itu tidak objektif. Pendapat hukum itu mengatakan kan, kalau seandainya dari tahun 1974 sampai tahun 2022 tidak ada gugatan hukum terhadap kolegium yang lama, berarti aman-aman aja, sah menurut hukum. Melewati berapa menteri kesehatan kok jalan bicara lancar itu aja. Nah itu kan saya mau tahu, mesti dia katakan ini data-datanya, ini enggak setuju, ini menimbulkan masalah. Sampai akhirnya urgen sekali untuk menimbulkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan peraturan pelaksanaannya. Ini langsung ditunjuk, langsung diberhentikan pasti. Yang angkat itu adalah Pak Menteri Kesehatan, Pak Budi, itu tanda tangan dia kok. Tadi kan beliau sangat optimis bahwa dengan proses yang ada di kolegium yang baru itu akan terbuka harapan, semua distribusi terselesaikan. Itu tapi mengenai keuangan aja dia bisa jawab bagaimana. Itu kan motor daripada katakan kolegium, mengenai keuangannya bagaimana, dia nggak bisa jawab kok. Baik. Dia bilang tidak tahu. Berapa kali dia katakan tidak tahu. Kita lanjut. Tapi tadinya lancar banget dia ngomong. Begitu saya tanya, diam. Ada 8 kali tidak tahu. Itu 8 kali saya juga itu. Iya. Kita lanjutkan Prof dengan teman sejawat kita. Saya rasa, saya kira, itu kan pendapat kalau rasa.
Perasaan sama ya, sama sang kekasih aja kalau perasaan. Prof, kemudian tentang teman sejawat Prof, Iya. Profesor ahli hukum. Ya, Ada kata-kata yang saya kira penting dicatat. Yang ribut itu hanya orang kedokteran. iya. Itu saya tidak mengerti apakah hal seperti itu kan itu wajar. Buktinya kita majukan ini kan bukti bahwa toh kolegium kedokteran tidak setuju kepada Undang-Undang Nomor 71 tahun 2000 dan pengangkatan langsung oleh menteri yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Sebelumnya kan berapa menteri kesehatan telah dilewati dari tahun 1974 sampai tahun 2022 lancar-lancar aja. Kenapa yang udah bagus kemudian diformat oleh katakanlah penguasa? Jadi kan yang masuk sekarang teori kekuasaan bukan teori keadilan, bukan teori independensi. Ya. Itu aja. Dan begitu juga terjadi pada waktu Prof bertanya tentang kaitannya dengan Undang-Undang Dasar ya Prof ya. Iya. Ya. Ya kan ada undang-undang dasar dan itu masih berlaku sampai hari ini. Masa sekarang ya ada surat untuk membubarkan perkumpulan perdata. Kalau begitu, di mana jaminan katakanlah persekatan perdata yang dilakukan oleh orang-orang? Penanaman modal asing mau dibubarkan begitu aja? Mana bisa? Udah disahkan. Jadi ini kan di mana kepastian hukum kalau kata perkumpulan perdata setiap waktu bisa dibubari? Prof, jadi pada hari ini kira-kira seperti biasa saya tanya skornya berapa? Saya kecewa dia bilang saya rasa, saya kira, saya apa semua. Ya, dan begitu saya tanya kan tidak tahu. Dan Dia bilang pasti ini pertanyaan menjebak, tidak tahu. Dan bagusnya waktu ditanya apa pengalamannya di kolegium, Nggak ada. Itu Nggak dia tidak ada punya nggak pengalaman. ada. Nah, makanya bagaimana bisa bercerita mengenai pengalaman padahal tidak punya pengalaman. Itu ilusi. Ya, kebetulan saya udah biasa sih tanya cross examination di dalam tanya jawab. Ya. Ini nggak konsisten. Terus terakhir Saya akan berjuang mati-matian berjuang untuk apa? Untuk posisi Prof. Oh, dia bilang itu salah ngomong. mau Japra atau Imo? pemerintah. Mau siapa? Iya, lawan siapa? Kau punya masa nggak? Padahal berjuang mati-matian nggak satu gugatan pun dia majukan, cuma omong. Prof, skor seperti kemarin. Ya, Bapak lihat sendiri deh. Terima kasih. Ini teman sekalian dari seluruh Indonesia yang memperhatikan ini. Ini adalah hari ketiga. Masih ada satu kali lagi Ini nanti. mengatakan Sekarang kita selesai bahwa pemerintah campur tangan di negara mana? Negara selesai Eropa Barat atau apa? Sampai 10 tahun loh saya bela perkara luar negeri. Biar tua-tua keladi makin tua makin nggak jadi. Bro, terima kasih ya Bro. Terima kasih Bro.